Pernahkah kamu merasa seakan-akan kamu sedang berdiri diam sementara dunia berlari melewatimu? Seperti apapun usahamu untuk mengejar, selalu ada saja yang lebih pintar, lebih cepat, atau lebih terorganisir daripada kamu. Jika kamu merasa seperti ini, baik dulu atau saat ini, saya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Mudah sekali terjebak dalam pemikiran bahwa kecerdasan itu adalah sesuatu yang kamu miliki atau tidak. Seperti sebuah hadiah yang diberikan saat lahir dan kebetulan kamu terlewat. Namun, kenyataannya adalah kecerdasan itu tidak tetap, melainkan bisa dibangun. Yang membedakan orang cerdas dengan yang lain bukanlah fakta bahwa mereka memiliki semua jawaban atau bahwa hidup datang dengan mudah bagi mereka. Jauh dari itu. Yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka mendekati hal-hal yang tidak diketahui, keinginan mereka untuk beradaptasi, dan komitmen mereka yang tak kenal lelah untuk terus belajar, bahkan ketika situasi menjadi tidak nyaman. Kecerdasan lebih tentang bagaimana kamu mengatasi tantangan hidup, mengelola emosi, dan tumbuh melalui kemunduran. Hari ini kita akan membahas 7 kebiasaan sederhana namun kuat yang dipraktikkan oleh orang cerdas secara berbeda. Ini bukanlah cita-cita yang tak terjangkau atau sifat yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, melainkan pola pikir dan tindakan yang bisa dimiliki siapa saja untuk hidup dengan lebih jelas, bermakna, dan penuh kekuatan. Saat kita melewati kebiasaan-kebiasaan ini, saya ingin kamu ingat satu hal, kenyataan bahwa kamu ada di sini. Mencari pengetahuan ini sudah menunjukkan bahwa kamu berada di jalur yang benar, dan itu yang paling penting. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video luar biasa seperti ini. Mari kita mulai. Menguasai seni beradaptasi. Hidup jarang sekali berjalan sesuai dengan rencana. Rencana bisa runtuh, teknologi berkembang lebih cepat daripada yang kita sadari, dan situasi yang kita kira sudah kita kuasai tiba-tiba berubah begitu saja. Namun sementara kebanyakan orang berjuang melawan perubahan, menggenggam erat masa lalu, orang-orang cerdas justru melihat perubahan sebagai peluang, bukan ancaman. Mereka memahami bahwa menahan perubahan hanya akan membawa frustrasi. Sementara beradaptasi membuka banyak kemungkinan. Beradaptasi bukan berarti pasif atau mengikuti arus tanpa arah. Ini tentang secara aktif menyesuaikan diri saat situasi mengharuskannya. Seperti air yang mengalir di sekitar batu, air tidak melawan rintangan di jalannya tapi ia mencari cara untuk maju. Pola pikir ini tidak hanya berlaku untuk peristiwa besar dalam hidup, tetapi juga untuk momen-momen kecil setiap hari. Misalnya, seorang yang cerdas yang menghadapi tantangan tak terduga di tempat kerja tidak akan membuang energi untuk mengeluh atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya, mereka akan melihat situasi itu dan berpikir, apa yang bisa saya lakukan secara berbeda untuk membuat ini berhasil? Adaptasi tidak berarti meninggalkan siapa diri kita, tapi memperluas siapa kita. Baik itu belajar keterampilan baru, menerima perspektif yang berbeda, atau melepaskan keyakinan yang sudah usang, beradaptasi membantu kita berkembang. Mulailah dengan langkah kecil, komitmen untuk keluar dari zona nyaman dalam satu area kehidupanmu. Mungkin dengan mencoba pendekatan baru untuk masalah yang kamu hadapi, atau sekadar terbuka terhadap masukan tanpa bersikap defensif. Seiring waktu, perubahan kecil ini akan membawa transformasi yang luar biasa. Menemukan kekuatan dalam mengakui apa yang tidak diketahui. Mengakui bahwa kamu tidak tahu sesuatu adalah salah satu hal yang paling sulit dilakukan di dunia yang mengutamakan kepastian. Kita terbiasa menganggap kecerdasan itu berarti memiliki semua jawaban, dan takut menunjukkan kerentanannya dengan mengatakan, "Saya tidak tahu." Namun, kenyataannya orang-orang yang paling bijaksana dan cerdas seringkali adalah mereka yang paling cepat mengakui ketidaktahuan mereka. Mereka tidak melihatnya sebagai kelemahan, tetapi sebagai kekuatan, tanda dari rasa percaya diri mereka,
dan komitmen untuk terus belajar. Mengapa ini begitu kuat? Karena saat kamu mengakui apa yang tidak kamu ketahui, kamu membuka pintu untuk tumbuh. Bayangkan mencoba mengisi cangkir yang sudah penuh, itu mustahil. Orang cerdas memahami bahwa kerendahan hati adalah ruang kosong yang memungkinkan mereka untuk menerima lebih banyak. Mereka tahu bahwa mengakui ketidaktahuan bukanlah akhir perjalanan, tetapi permulaan. Pola pikir ini juga melindungi orang cerdas dari bahaya, kesombongan, dan stagnasi. Begitu kamu mulai percaya bahwa kamu tahu semuanya, kamu berhenti belajar. Kamu menjadi buta terhadap perspektif baru dan tuli terhadap pelajaran yang berharga. Namun, saat kamu jujur tentang keterbatasanmu, kamu tetap menjadi murid kehidupan, tidak pernah berhenti mencari pengetahuan. Orang cerdas tahu bahwa pengetahuan itu tidak statis. Itu bukan sesuatu yang kamu ambil sekali lalu simpan seperti trofi. Pengetahuan itu hidup, berkembang, dan terus membutuhkan perhatian. Bagi mereka, belajar bukan sekadar tugas, itu adalah cara hidup. Mereka paham bahwa semakin banyak yang mereka tahu, semakin banyak yang belum mereka ketahui. Mereka tidak mencari kesempurnaan, melainkan berkomitmen untuk terus penasaran dan berkembang setiap hari. Pengetahuan tidak hanya datang dari buku atau ruang kelas, tapi dari percakapan, kegagalan, alam, bahkan keheningan. Mereka mencari kesempatan untuk belajar dari segala hal, tidak peduli seberapa kecil atau tidak biasa kelihatannya. Misalnya, mereka bisa belajar sesuatu yang berharga dari seorang mentor, tetapi juga dari seseorang yang lebih muda atau kurang berpengalaman. Salah satu ciri orang cerdas adalah kesiapan mereka untuk merasa tidak nyaman dalam mengejar pengetahuan. Pertumbuhan seringkali membutuhkan langkah ke dalam yang tidak dikenal, menantang apa yang kita pikir kita ketahui, dan menerima kemungkinan kegagalan. Mereka tidak takut untuk menjadi pemula lagi, karena mereka tahu bahwa penguasaan dimulai dari rasa ingin tahu dan usaha. Tantangan untukmu minggu ini adalah meluangkan waktu 20 menit setiap hari untuk mempelajari sesuatu yang baru. Membaca buku, menjelajahi topik secara online, atau berlatih keterampilan yang selalu ingin kamu kembangkan. Carilah perspektif yang beragam dengan mengekspos dirimu pada ide dan budaya di luar zona nyamanmu. Sebagai contoh, jika kamu terbiasa mengonsumsi konten dari satu sudut pandang, eksplorasilah sudut pandang lain. Tidak untuk setuju atau tidak setuju, tetapi untuk memahami. Bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensinya. Mengambil tanggung jawab atas tindakanmu adalah salah satu hal yang paling memberdayakan yang bisa kamu lakukan, namun banyak orang yang menghindarinya. Mengapa? Karena ini tidak nyaman. Mengambil tanggung jawab berarti kamu harus menghadapi kesalahan, menerima kegagalan, dan terkadang bahkan menghadapi rasa sakit yang kamu sebabkan pada orang lain. Namun, orang cerdas memahami bahwa akuntabilitas bukanlah beban, melainkan sebuah kekuatan. Mereka tahu bahwa menghindari tanggung jawab hanya akan memperpanjang penderitaan dan menciptakan lebih banyak masalah di masa depan. Alih-alih mencari kambing hitam atau menyalahkan keadaan, mereka memilih untuk melihat tindakan mereka dengan jujur, menerima kekurangan, dan belajar darinya. Hal ini tidak hanya membuat mereka lebih bijaksana, tetapi juga memperkuat hubungan mereka dengan orang lain. Mengambil tanggung jawab juga mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap dampak dari setiap keputusan yang kita buat, baik itu besar atau kecil. Ini bukan hanya tentang menerima kesalahan pribadi, tapi juga tentang bagaimana kita menghadapi konsekuensi dari pilihan kita terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Jadi bagaimana cara membangun kebiasaan ini? Mulailah dengan lebih sering merenung tentang keputusan yang kamu buat setiap hari. Jika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, alih-alih menyalahkan orang lain atau keadaan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini?
Apa yang bisa saya lakukan berbeda di lain waktu? Ini adalah langkah pertama menuju rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam hidup. Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan jangka panjang. Orang cerdas tahu bahwa kesuksesan besar tidak datang dalam semalam. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang mereka, meskipun banyak gangguan yang datang. Mereka tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil instan dan mereka tidak mudah teralihkan oleh godaan yang bisa menggagalkan tujuan mereka. Ini bukan berarti mereka tidak menikmati perjalanan atau tidak menghargai pencapaian kecil di sepanjang jalan, tetapi mereka tahu bahwa hasil besar membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan perencanaan yang matang. Mereka tidak terburu-buru atau terjebak dalam euforia kemenangan sesaat. Mereka lebih memilih untuk tetap pada jalur mereka, menjaga fokus pada tujuan akhir meskipun jalan yang harus dilalui penuh dengan tantangan. Kemampuan ini seringkali diperoleh dengan kebiasaan yang dipupuk secara bertahap. Fokus pada tujuan jangka panjang berarti membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi juga menguntungkan di masa depan. Seiring waktu, kebiasaan ini akan semakin menguatkan kedisiplinan dan ketekunan dalam diri. Berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Orang cerdas tidak takut untuk mengambil risiko, namun mereka melakukannya dengan penuh pertimbangan. Mereka tahu bahwa risiko yang terukur dan dipikirkan dengan baik adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Mereka tidak akan terjebak dalam rasa aman atau stagnasi hanya karena takut gagal. Sebaliknya, mereka siap untuk keluar dari zona nyaman mereka, jika itu berarti ada peluang untuk tumbuh dan berkembang. Tentu saja, mereka tidak sembarangan dalam mengambil risiko. Mereka melakukan riset, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dan mengevaluasi potensi keuntungan dan kerugian. Namun, yang terpenting adalah keberanian mereka untuk bertindak, bahkan ketika mereka tidak tahu dengan pasti apa hasilnya. Mereka lebih takut menyesal karena tidak pernah mencoba daripada gagal dalam upaya mereka. Sebagai contoh, seorang pebisnis yang cerdas mungkin memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek baru yang belum terbukti, tetapi mereka sudah melakukan perhitungan dan memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Mereka tahu bahwa risiko yang diperhitungkan ini bisa membuka jalan menuju peluang yang lebih besar. Tidak pernah berhenti mempertanyakan dan mengkritisi. Kebiasaan terakhir yang dimiliki orang cerdas adalah kemampuan mereka untuk selalu mempertanyakan dan mengkritisi segala hal, termasuk pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak pernah puas dengan jawaban yang diterima begitu saja. Mereka terus mencari kebenaran dan tidak takut untuk menggali lebih dalam, bahkan jika itu berarti meragukan apa yang sudah mereka percayai sebelumnya. Bagi orang cerdas, proses berpikir yang kritis adalah alat untuk memperbaiki diri. Mereka melihatnya bukan sebagai sikap negatif atau keraguan, tetapi sebagai cara untuk memastikan bahwa mereka selalu berada di jalur yang benar untuk terus berkembang dan memperbaiki kesalahan mereka. Mereka tahu bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan mudah, dan untuk menemukannya, mereka harus siap untuk mempertanyakan segala sesuatu, bahkan jika itu tidak nyaman. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari penurunan dalam pemikiran yang hanya mengikuti arus atau tradisi. Mereka tahu bahwa dunia terus berubah, dan pemikiran yang terbuka adalah kunci untuk tetap relevan dan berkembang. Bahkan saat mereka berada di puncak, mereka tetap terus mempertanyakan dan mencari cara untuk tumbuh lebih jauh lagi. Itulah 7 kebiasaan yang diterapkan oleh orang cerdas untuk menjalani hidup mereka dengan lebih efektif dan bermakna. Ingat, kecerdasan bukanlah tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang bagaimana kamu menghadapi tantangan, belajar dari pengalaman, dan terus berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Dengan kebiasaan-kebiasaan ini, orang cerdas tidak hanya menjalani hidup mereka dengan lebih bijaksana, tetapi mereka juga menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam perjalanan belajar yang tak ada habisnya. Ingat, kecerdasan bukanlah tujuan akhir,
tetapi perjalanan yang berkelanjutan, penuh dengan pembelajaran dan transformasi. Jadi mulai sekarang, terapkanlah kebiasaan-kebiasaan ini dalam hidupmu dan saksikan bagaimana kehidupanmu berubah menuju arah yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kamu memulai perjalanan pribadi menuju kecerdasan yang lebih dalam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.